As Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asim Asy'ari, Program Studi Manajemen Konsentrasi Sumber Daya Manusia, NIM 2017 04 10 208. Pertama-tama dan yang paling utama, saya ucapkan puja beserta puji syukur kita kehadirat ilahi Rabbi Azza wa Jalla. Dan yang kedua kalinya, tak lupa kita aturkan sholawat beserta salam kepada junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, untuk memanfaatkan waktu, izinkanlah saya akan memaparkan hasil seminar proposal saya yang berjudul Pengaruh Job Demand terhadap Turnover Intention melalui Work Engagement sebagai variabel mediasi. Bab 1 yaitu adalah pendahuluan. Yang pertama, latar belakang penelitian. Yang melatar belakangi penelitian ini ialah di mana organisasi yang mengalami persaingan yang amat ketat dan kompetitif sejalan dengan berkembangnya laju zaman di era modern seperti sekarang ini. Untuk mempertahankan bakat karyawan dan mengeksplorasi cara yang memungkinkan dengan mana kualitas dan kuantitas keterikatan karyawan dengan organisasi dapat terus mereka tingkatkan. Organisasi modern mengharapkan para karyawan untuk proaktif dan inisiatif serta mengambil tanggung jawab sebagai bagian dari perkembangan profesional mereka dan komitmen terhadap standar kinerja yang tinggi. Untuk dapat bersaing, perusahaan tidak hanya harus merekrut karyawan-karyawan terbaik, tapi juga perusahaan dituntut untuk mampu mendorong para karyawan memberikan kemampuan dan kontribusi terbaiknya bagi perusahaan. Di samping itu, perusahaan harus menyadari bahwa tiap-tiap individu karyawan memiliki sifat dan karakter yang berbeda, yang memiliki kebutuhan untuk terus berkembang, ingin mendapatkan rasa ingin dihargai. Pengabaian akan kebutuhan karyawan semacam itu maka bisa jadi berakibat fatal bagi perusahaan itu sendiri. Karena tuntutan akan pekerjaan atau job demands karyawan serta keterlibatannya atau work engagement bisa mendorong karyawan memiliki niat untuk meninggalkan perusahaan atau intensi untuk turnover. Hilangnya karyawan-karyawan terbaik perusahaan akan berdampak pada proses bisnis perusahaan. Banyak biaya yang harus dikeluarkan seperti uang, ketidakmanfaatan fasilitas, biaya kepegawaian seperti rekrutmen, wawancara, tes masuk, pencatatan, komputer, perubahan payroll, biaya pelatihan, dan lembur, dan lain sebagainya. Dengan berbagai contoh fenomena yang telah dipaparkan, beberapa di antaranya sering terjadi di perusahaan, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul yang terkait dengan ini. Yang kedua, rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama, 1. Apakah variabel job demand berpengaruh signifikan terhadap turnover intention? 2. Apakah variabel job demand berpengaruh signifikan terhadap work engagement? 3. Apakah variabel work engagement berpengaruh signifikan terhadap turnover intention? 4. Apakah variabel work engagement memediasi hubungan antara job demand terhadap turnover intention? Selanjutnya yaitu ada tujuan penelitian. Yang pertama, untuk menganalisis pengaruh job demand terhadap turnover intention. Kedua, untuk menganalisis pengaruh job demand terhadap work engagement. Yang ketiga, untuk menganalisis pengaruh work engagement terhadap turnover intention. Dan yang keempat, untuk menganalisis work engagement memediasi hubungan antara job demand terhadap turnover intention. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Manfaat penelitian teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dan memberikan pengalaman yang dapat meningkatkan keterampilan pada bidang yang dikaji bagi pembaca, serta dapat menjadi pembelajaran dan sarana informasi terkait yang dikaji dalam penelitian ini, khususnya pada topik job demand, work engagement, dan turnover intention. Yang kedua itu manfaat penelitian praktis.
Yang pertama, bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, ilmu pengetahuan, dan memberikan pengalaman yang dapat meningkatkan keterampilan pada bidang yang dikaji bagi penulis. Yang kedua, yaitu bagi organisasi. Dengan didapatnya data-data yang diperoleh dari hasil penelitian terhadap perusahaan dapat menggunakan hasil dari pengolahan data sebagai bahan evaluasi dan referensi bagi langkah-langkah yang harus diambil bagi perusahaan. Selanjutnya yaitu bab 2, yang pertama tinjauan pustaka. Nah, dalam tinjauan pustaka yang pertama adalah landasan teori. Turnover intention. Menurut Souza, Foza, dan Henneberger dalam Najizi, niat turnover didefinisikan sebagai manifestasi dari subjektif probabilitas bahwa seorang individu akan mengubah pekerjaannya dalam periode waktu tertentu. Work engagement. Menurut Sauvely dalam Arnold B. Baker, keterlibatan kerja didefinisikan dan dioperasionalkan dalam haknya sendiri sebagai kondisi pikiran yang positif, memuaskan, dan terkait pekerjaan yang ditandai dengan semangat, dedikasi, dan penyerapan. Selanjutnya yaitu job demand. Menurut Baker dan Demeroti dalam Q, model job demand mengusulkan bahwa kesejahteraan karyawan terkait dengan berbagai karakteristik tempat kerja yang dapat dikonseptualisasikan sebagai tuntutan pekerjaan, yaitu aspek fisik, sosial, atau organisasi dari pekerjaan yang membutuhkan upaya fisik atau psikologis berkelanjutan. Selanjutnya itu hasil penelitian terdahulu. Adapun hasil penelitian terdahulu, pertama adalah hubungan antara job demand terhadap turnover intention. Bond et al. Dalam judul The Impact of Job Demand on Employees Turnover Intention, a Study on Telecommunication Sector, kepuasan konsumen memiliki pengaruh positif terhadap loyalitas konsumen. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan yang signifikan antara job demand dan turnover intention karyawan. Yang kedua yaitu hubungan antara job demand terhadap work engagement. Tina Sari dan Harry Melin dalam judul Permintaan Pekerjaan dan Sumber Daya sebagai Anteseden dari Keterlibatan Kerja, penelitian komparatif di Finlandia dan Rusia. Hasilnya signifikan secara statistik. Yang ketiga yaitu hubungan antara work engagement terhadap turnover intention. Talat, Islam et al. Dalam judul Polish Work Family Nexus Work Engagement and Turnover Intention Moderating Rule of Person Job Fit. Hasil penelitian ini menunjukkan work engagement berhubungan positif dengan turnover intention. Yang keempat yaitu hubungan antara job demand terhadap turnover intention melalui work engagement sebagai variabel mediasi. Tana Tiravathul et al. Dalam judul Hubungan Antara Tuntutan Kerja, Keterlibatan Kerja, dan Niat Turnover di multilevel kelompok-kelompok dari berbagai tingkat persepsi dukungan organisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada keterlibatan kerja yang signifikan memiliki efek mediasi pada hubungan antara permintaan pekerjaan dan keinginan berpindah. Selanjutnya yaitu ada model penelitian. Nah, model penelitian ini yang pertama job demand terhadap turnover intention yaitu H1, job demand terhadap work engagement itu H2, dan work engagement terhadap turnover intention itu H3, dan terakhir work engagement mediasi job demand terhadap turnover intention itu H4. Adapun pengembangan hipotesis, H1 ada pengaruh job demand terhadap turnover intention, H2 ada pengaruh job demand terhadap work engagement, H3 ada pengaruh work engagement terhadap turnover intention, H4 ada pengaruh job demand terhadap turnover intention dimediasi oleh work engagement.
Yang ketiga yaitu adalah metode penelitian. Metode objek puskesmas Labu Api, subjek karyawan atau staf puskesmas Labu Api, sampel karyawan atau pegawai yang bekerja di puskesmas Labu Api, jenis data primer, jenis penelitian kuantitatif, metode non probability sample, teknik proporsional stratified random sampling. Selanjutnya yaitu ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dari penelitian ini dengan menggunakan kuesioner yang berupa Google Formulir yang dibagikan kepada seluruh pegawai yang bekerja di Puskesmas Labu Api. Kuesioner ini berisi item-item pertanyaan sebagai penjabaran dari indikator-indikator variabel. Dalam penelitian ini ada 3 variabel yaitu job demand, work engagement, dan turnover intention. Adapun selanjutnya yaitu ada definisi operasional. Variabel pertama yaitu job demand. Definisi: tuntutan pekerjaan mengacu pada fitur fisik, psikologis, sosial, atau organisasi dari pekerjaan yang membutuhkan upaya fisik atau psikologis karyawan menurut Demoliti et al. Adapun indikatornya menurut Sauter et al. Dalam Keloe, yang pertama adalah work scheduling atau jadwal kerja, yang kedua adalah workload atau beban kerja, yang ketiga adalah job content, yang keempat adalah job control. Adapun variabel kedua yaitu work engagement. Menurut Baker and Letter, keterlibatan mengacu pada gairah, komitmen, antusiasme, penyerapan, upaya terfokus, dan energi. Sebaliknya, berdasarkan perspektif bisnis dan akademik, tidak ada kesepakatan di antara konseptualisasi keterlibatan kerja tertentu. Adapun indikatornya menurut Sauvelli, yang pertama adalah vigor atau semangat, yang kedua adalah dedication, yang ketiga adalah absorption atau penyerapan. Yang ketiga, variabel turnover intention. Menurut Souza, niat turnover didefinisikan sebagai manifestasi dari subjektif probabilitas bahwa seorang individu akan mengubah pekerjaannya dalam periode waktu tertentu. Indikatornya menurut Mobley: 1. Memikirkan untuk keluar atau thinking of quit. Yang kedua, pencarian alternatif pekerjaan atau intention to search. 3. Niat untuk keluar atau intention to quit. Selanjutnya ada uji kualitas instrumen. Uji kualitas instrumen menjelaskan tentang uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas yaitu bukti bahwa instrumen, teknik, atau proses yang digunakan untuk mengukur konsep. Uji validitas juga merupakan kemampuan untuk mengukur keakuratan sebuah konsep. Menguji validitas indikator yang ada dalam UMAS, Karan, dan Bogi. Uji validitas bisa dikatakan valid atau tidaknya jika nilai A signifikan 5% atau nilai signifikan A sama dengan 0,05. Uji reliabilitas merupakan konsistensi dan stabilitas instrumen pengukuran. Reliabilitas ialah suatu ukuran yang bisa menunjukkan bahwa suatu instrumen cukup dipercaya untuk dapat digunakan untuk pengumpulan data, karena instrumen tersebut dapat dipergunakan secara baik dalam UMAS, Karan, dan Bogi. Selanjutnya ada uji hipotesis dan alat analisis. Dalam penelitian ini menggunakan alat analisis struktural, equation modeling atau SEM. Karena dalam penelitian ini terdapat variabel mediasi yaitu work engagement. Menurut Ghazali 2014, sebelum melakukan pengujian terhadap konstruk-konstruk yang ada, beberapa persyaratan atau asumsi yang harus dipenuhi sebelum melakukan pengolahan SEM. Antara lain,
Yang pertama, uji hipotesis dan alat analisis. 1. Uji ukuran sampel. 2. Uji normalitas data. 3. Uji multikontras. 4. Uji outlier. 5. Uji Goff. 6. Uji hipotesis. 7. Uji multikolinearitas. Baiklah, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.